Oke, untuk pembahasan video kali ini menarik, gengs. Ini lagi rame bocah pembangkang. Jadi gue cerita sedikit kronologi awalnya ya. Jadi bocil ini sebenarnya nggak terima, gengs. Rumahnya itu digusur karena rumahnya memang di bantaran sungai, gengs. Jadi karena ada kebijakan pemerintah, jadi rumahnya digusur gitu loh. Jadi si bocil ini entah suruhan siapa, apakah disuruh orang tuanya, gue juga nggak ngerti. Tapi kalau gue lihat si bocil ini nekat banget, berani gitu loh, membangkang kepada gubernur gitu loh. Ini seorang gubernur, gengs, di debat gitu loh. Ya nggak sedikit juga ya yang bilang kalau anak ini sebenarnya pinter, harusnya dididik dengan benar gitu. Mungkin kelihatannya aja pinter ya. Kalau gua ngelihatnya sih malah justru bodoh gitu loh, ya kan. Ngeyel guys orangnya, guys, gitu. Ketika Gubernur Deddy Mulyadi memberikan kebijakan untuk menghapuskan itu wisuda SMA, SD dan SMP, itu dia juga nggak setuju gitu loh, protes gitu loh. Pokoknya tetap ngotot, tidak mau kalau wisuda itu dihapuskan gitu loh. Kalau teman-teman ngeliat videonya, pokoknya kesel sendiri, guys. Dan parahnya, orang tuanya bukannya menasehati, justru malah mendukung gitu loh. Apalagi yang bikin gue kesel itu, dia manggil Kang Deddy Mulyadi, seorang gubernur itu, panggilan Bang. Ya Allah, dia tuh masih bocil gitu loh. Bocil kematian. Astagfirullahaladzim. Akhirnya dibully seluruh Indonesia. Bukannya memperbaiki diri ya, tobat gitu ya, memperbaiki diri lah ya. Dia justru malah tak gentar, gengs. Tapi malah justru melawan balik gitu. Gua lihat anak ini berani. Tapi bukan pinter ya. Berani sama pinter itu beda jauh ya. Jadi ini harus dibedakan juga nih. Nih kita lihat ya. Ada juga beberapa keresahan-keresahan netizen ya yang membuat mengeluarkan unek-uneknya karena udah gak bisa membendung kekesalannya kepada anak ini gitu loh. Akhirnya membuat video banyak banget gitu. Oke, coba kita lihat ke videonya. Pokoknya teman-teman harus siapin mental dulu nih sebelum nonton ya, karena ini benar-benar menantang adrenalin lah ya. Disinilah kesabaran kita diuji, gengs ya. Melihat bocil yang pembangkang dinasehatin gak ngerti, justru mau dibantu, tinggal mau apa nggak dibantu aja susah ngejawabnya. Padahal yang lain itu udah setuju semua, tetangga-tetangganya itu mau dibantu gitu. Dia ditanyain secara personal, iya mau nggak dibantu gitu. Tinggal jawab iya aja, nggak, susah banget dia tuh. Gengsinya luar biasa, gengs. Udah tahu, ya kan udah tahu Kismin gitu. Tapi gengsinya itu luar biasa, gengs. Gubernur aja dipanggil Bang loh. Oke, ini ada gue tampilin potongan video ketika Kang Deddy ini tanya ke ibunya. Ibunya lebih pilih bayar wisuda atau uangnya ditabung gitu loh. Jawabannya apa, guys? Justru malah lebih milih ya demi anak, ya rela. Ini sebenarnya Kang Deddy ini mungkin teman-teman juga jangan nonton video sepotong-sepotong ya. Kang Deddy ini menyebut mereka miskin, udahlah miskin, jangan bergaya gitu kan. Ini bukan berarti Kang Deddy ini merendahkan, tapi ingin mereka ini bisa memperbaiki diri untuk masa depan gitu loh. Paham kan? Ini gue lihat kemarin ada tuh videonya ya, bule, nggak tahu bule sampah atau bule apa gitu ya, yang mengkritik Kang Deddy gitu loh, seolah-olah ya menyudutkan orang miskin doang gitu. Ini konteksnya, ini Kang Deddy lagi membina gitu loh. Kang Deddy ini sedang membantu mereka untuk meringankan beban hidupnya gitu loh. Kalau memang tetap ngotot wisuda tetap diadakan, ya jangan melibatkan sekolah gitu loh. Ya kalau negeri tahu sendiri lah ya. Ini sensitif banget gitu loh soal uang gitu. Yang lain itu menyambut gembira ketika wisuda dihapus. Keluarga ini menolak wisuda dihapus. Nah, itu dia. Saya usah bantu kerohiman. Cuman keluarga ini aja yang menolak, guys. Gila gak? Yang lain ditanyain, tetangga-tetangganya itu, warga-warga yang lain semua ditanyain itu setuju gitu loh. Ketika wisuda itu dihapuskan, ya cuman keluarga ini yang nggak setuju dihapuskan. Ini kocak sih keluarga. Ini memang sih, guys. Gue lihat kemarin ada berseliwerannya video, ternyata si bocil ini memang pernah main sinetron, gengs, di RCTI gitu. Dan juga ada dia sebagai artis pinjol gitu loh.
karena mungkin anaknya ini sudah pernah main film, terus udah jadi artis segala macam, tapi hidupnya tetap kismin, tapi mental ya gengsian gitu loh, gengs. Kalau gue lihat gak mikir dengan keadaan mereka sendiri gitu. Pengen bergaya artis lah, mentang-mentang anaknya ini mungkin sudah masuk TV atau gimana gitu kan. Ini gue ngelihat anak sama mamanya itu sama aja, gengs. Gak ada bedanya. Gak jauh. Konyol sih. Nolak, istilahnya kan. Ini Kalau bang. sekolah tanpa wisuda kan semua orang itu kan nggak mampu ya Pak, banyak rakyat miskin. Rakyat miskin nggak punya rumah lagi. Iya, terus kalau misalnya rumahnya di bantaran kali lah. Iya, Tapi Pak. sekolahnya mau gaya-gayaan ada wisuda. Lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, lebih tepatnya itu bukan wisuda Bang. Apa? Kalau misalnya bisa, wisuda itu tuh pengeluarannya tuh lebih sedikit. Terus habis itu dibikin proyek, cuman bukan proyek apa? Proyek Dibikin tetap ada wisuda, cuman saudara kan paling Bentar dulu, di negara mana sih yang SMP ada wisuda? Saya nanya. Salah sih Pak, bukan wisuda. Iya bukan, di negara mana yang ada TK ada wisuda, SMP ada wisuda, SMA ada wisuda? Di negara mana? Tuh hanya di Indonesia. Wisuda untuk siapa coba? Yang kuliah. Di kita anak TK wisuda, biaya nggak? Iya ya Pak. Punya rumah nggak yang ikut wisuda TK? Nah, jadi itu. Jadi jadi gini loh, ini untuk motivasi juga ya buat mungkin anak-anaknya kalau memang kalau memang mau wisuda ya harus sekolah sampai kuliah gitu loh. Jangan berpikir ya mana tahu kita nggak bisa kuliah, ya udah setidaknya sudah ngerasain wisuda di SMA. Itu mikiran konyol gitu loh. Harusnya punya motivasi gitu loh kan. Gitu loh. Sampai sekarang gengs di media sosial itu ketika dibully, dia malah ngebully balik gitu. Bukannya sadar diri. Kritik gubernur karena gubernur membebani rakyat, sekolah harus bayar iuran. Kritik gubernur karena membiarkan orang tua dibebani untuk pembayaran Betul. sekolah. Kritik gubernur karena membiarkan banjir. Saya seneng. Ini kritik gubernur karena gubernurnya melarang perpisahan. Loh aku ya kan? Nah jadi apa ya, akhirnya dibully. Udah bener uangnya itu nggak keluar sia-sia ya untuk digunakan untuk perpisahan doang gitu kan. Malah nolak gitu loh. Di saat yang lain itu senang gitu loh. Ya seneng dong ketika wisuda dihapuskan dan uangnya bisa buat biaya yang lain gitu. Ini enggak. Nah ini ada video juga dari netizen ya. Dan ini mungkin mewakili emak-emak juga dimanapun berada. Dan supaya tercerahkan lah ya gitu. Oke langsung aja. FPI lo pada pasti udah tahu kan soal drama KDM yang didebat sama salah satu bocil ya. Ya, udah tahu. Lo gak akan concern ke dramanya atau ngejudge itu bocil gitu. Tapi ada hal yang betul lebih urgent, yaitu karakter building. Kalau Ya. kita bikin perpisahan sendiri sok aja. Tapi jangan melibatkan sekolah. Karena Tuh. kalau melibatkan sekolah jadi mood. Gue sadar kalau KDM itu tidak sepenuhnya melarang kegiatan perpisahan selama itu bisa dikritik oleh siswa dan tidak melibatkan pihak sekolah. Benar. Tentunya tidak beresiko. Saya menjadi ketua panitia bikin acara perpisahan, gak akan ngelibatin sekolah, saya bikin acara sendiri. Kalau besok busnya terbalik, tanggung jawab sendiri. Iya. Setuju kalau untuk urusan yang Gue ini. setuju, Nah, setuju. HKI lo Gue harus juga tahu setuju kalau gitu. Di Jepang itu ada budaya yang namanya bunkansai. Ya. Bunkansai Gua ini tahu itu. semacam festival yang dilakukan oleh siswa itu wajib ya 1 tahun sekali, dan ini mereka betul-betul lakukan. Ya, kurang lebih sebenarnya sama ya kayak di Indonesia menampilkan, di mana mereka kirim proposal sendiri, show gitu cari juga dana gitu. sendiri, kelola anggaran, bikin tema sendiri tuh. Tapi keren itu. Menarik, jualan sendiri, buka booth. Harusnya seperti ini yang dicontoh. Pokoknya banyak hal yang mereka lakukan dan ini sangat kreatif. Bukan saya ini Ini sangat kreatif banget kreativitas sih. siswa. Yang menarik adalah mereka sudah tahu kalau esensi Bunkansa ini selain daripada aktualisasi kreativitas, ini adalah wadah untuk mereka menciptakan kenang-kenangan gitu. Itu Karena dia. untuk create memories itu yuk nggak mesti harus bayar-bayar instan gitu. Karena Metal Indo tuh bayar apa-apa, bayar apa-apa minta. Mereka tuh tahu kalau kerja keras, struggle, usaha bareng itu part of create memories. Mereka udah ngerti sampai ke sana. Itu dia. Mereka tuh mengundang guru, mengundang orang tua, bahkan siswa dari sekolah lain dalam Bunkansa ini ya. Dan guru Keren saya sih. memantau prosesnya
semuanya gitu, nggak terlibat ngurusin ngelola acara-acara hal-hal kroco seperti ini, enggak. Karena kalau di sana itu udah lebih ngajarin mindset dan karakter building, beda banget sama Wakanda. Di kita tuh event-event kreatif itu perpisahan tuh dilakukan oleh guru gitu ya, karena ini jadi ladang basah gitu. Wah, jelas. Jadi siswa itu sejak kecil itu sudah dididik seperti domba. Domba-domba yang tersesat gitu ya. SMA atau orang SMA di sana bisa bikin event, mahasiswanya apa kabar? Nah kalau di Indo event-event semacam Bunkansai ini kan dilakukan oleh mahasiswa tuh. Kalau mahasiswa di sana tidak memprioritaskan Bunkansai, tapi lebih kepada pengembangan akademik, research di laboratorium, pertukaran pelajar untuk membawa Jepang kepada tingkat internasional. Gila, Keren sih itu, gila jauh perbedaannya. Udah beda tuh Iya, antara jelas, Indonesia jelas. dan Jepang ya. Menurut lu nih, apakah perlu gak diterapkan konsep semacam Bunkansai kepada siswa di Indonesia biar gak menye-menye gitu? Coba aku pengen tahu deh pendapat lu. Kalau gue sependapat sih ya, mungkin buat orang-orang tua dimanapun berada, setelah lihat video ini ya mungkin bisa lebih berpikir lagi gitu loh. Ya mungkin harus diterapin yang hal-hal seperti yang dilakukan di Jepang gitu. Jadi anak-anaknya itu yang membuat acaranya ya tidak melibatkan ke sekolah lagi gitu loh. Nggak melibatkan guru dan bikin proposal sendiri, cari sponsor sendiri. Dan di sini justru guru-gurunya itu diundang gitu loh, bukan menjadi panitia. Justru kalau menjadi panitia, ini malah menjadi ladang basah buat para guru ataupun kepala sekolah gitu. Nah ini ada lagi nih perwakilan dari emak-emak nih. Kalian pasti setuju nih sama emak-emak ini. Aduh. Ya itu sih ya gengs, mungkin ya dari peristiwa ini semoga si bocil ini bisa sadar diri lah ya untuk memperbaiki kedepannya gitu, bukan malah menjadi pribadi yang pembangkang lagi gitu kan. Jadi buat orang tuanya juga harusnya lebih jangan dimanjain gitu loh punya anak seperti itu ya kan. Tapi kalau gue lihat sih tipe-tipe orang tuanya, emaknya ini kan ngemajain, kayaknya sih ngedidik si bocil ini dengan dimanjain gitu ya. Nggak tahu lah sih ya, mungkin karena anaknya istimewa masuk TV atau seperti apa, gue juga nggak ngerti ya. Makanya apapun yang diminta anaknya ya diiyain aja gitu. Nah ini cara mendidik yang salah kalau menurut gue ya. Makanya anaknya jadi kayak gitu. Masih kecil aja udah kayak gini, pembangkang gimana, udah besar. Kayak siapa nanti? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.